Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada untuk bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Karena saya percaya betul firman Tuhan ini yang menjadi landasan dasar kehidupan kita, yang membuat kita pada akhirnya bertumbuh, berbuah, dan buahnya mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sama-sama kita mau ambil waktu untuk kita merenungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami bersyukur karena setiap anugerah Tuhan, setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sebagai umat Tuhan, umat tebusan. Kami ada dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan setiap hari. Dan saat yang indah ini juga kami mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hamba di rumah, umat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Sehingga setiap kami di tempat di mana Tuhan percayakan kami berada saat ini boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. Dan pada akhirnya firman itu menopang kami, menolong kami. Karena kami percaya kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Berbicara atas setiap kami ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa hidup ini sementara, iya kan? Oh, kalau itu saya tahu lah pendeta. Ya betul, tapi seringkali kita lupa gitu kan. Seringkali kita lupa, kita ngotot masih kejar-kejar harta. Kita lupa bahwa kita harus mengumpulkan harta bukan lagi di bumi tetapi di sorga, karena di bumi ini sementara. Dan di bumi ini, harta di bumi ini saudara dikasih dalam Tuhan. Yesus bilang apa? Pencuri datang mencurinya, ngengat dan karat merusaknya. Tapi harta di sorga ketika kita kumpulkan, maka kita akan melihat setiap kasih setia dan anugerah Tuhan ada dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita harus diingatkan setiap kali mendengarkan firman Tuhan bahwa dari mana kita berasal, ya. Kejadian pasal 3 ayat 19 bilang begini, saudara, perhatikan. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika setiap kita anak-anak Tuhan menyadari akan hal ini, bahwa tubuh kita yang fana ini adalah debu tanah yang akan kembali menjadi debu tanah, ya kan? Berapapun usia lama kita dipercayakan Tuhan, the end of the day-nya akan menjadi debu dan tanah. Karena tidak selamanya kita ada di muka bumi ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya kita selalu diingatkan, kalau kita lakukan segala sesuatu di muka bumi ini, lakukanlah selama itu masih ada kesempatan. Ayo berguna buat orang lain, ayo bermanfaat buat orang lain, ayo berdampak buat orang lain. Karena tidak selamanya kita ada. Akan ada waktunya kita kembali menjadi debu dan tanah. Itu firman Tuhan. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, dan engkau akan kembali lagi menjadi tanah. Karena memang dari situlah engkau diambil. Dari debu tanah itu engkau diambil. Engkau yang menjadi debu tanah akan kembali menjadi debu tanah. Siapapun kita, apapun yang kita miliki, itu kepercayaan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya di Kejadian 2 ayat yang ke-7 Tuhan juga ingatkan kepada kita melalui firman-Nya, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi tanpa nafas hidup yang dari Tuhan, tanpa hembusan nafas yang dari Tuhan, kita itu cuma debu tanah. Iya kan? Nah, itu kita perlu sadari sehingga tidak ada manusia satupun di muka bumi ini yang sombong, yang angkuh, yang congkak, yang berkata di luar Tuhan aku bisa, tanpa Tuhan aku sanggup, tanpa Tuhan aku mampu. Gak akan bisa. Diambilnya nafas hidup dari hidup kita, kembalilah kita menjadi debu tanah.
Dengan demikian kita diingatkan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, gak ada yang bisa kita sombongkan. Semua di pemandangan mata Tuhan, manusia itu apa? Debu tanah. Sama, gak ada yang terbuat dari emas. Oh, ini khusus nih emas. Gak ada. Debu tanah. Dan akan kembali menjadi debu dan tanah. Nah, hari ini kita diingatkan firman Tuhan nih, saudara dikasih dalam Tuhan, agar tidak ada satu orang pun yang dapat menyombongkan dirinya, menyatakan dirinya bahwa aku bisa di luar Tuhan. Tanpa Tuhan kita nothing. Karena Tuhan kita menjadi makhluk hidup. Sebab tanpa hembusan nafas itu maka kita nggak bisa buat apa-apa. Jadi ingatlah, waktu itu akan ada, ya. Siapapun kita yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, waktu itu akan ada. Waktu di mana kita kembali menjadi debu tanah. Karena itu yang pertama, mulai hari ini lakukanlah apa yang berguna bagi semua orang. Selagi kita masih dipercayakan ada di dalam tubuh yang sementara ini, lakukan apa yang menjadi berkat buat semua orang, berguna buat semua orang. Stop nyusahin orang, stop ngerugiin hidup orang, stop jadi batu sandungan bagi orang lain. Hidup kita ini sementara, dititipkannya sementara. Jadi debu dan tanah yang dipercayakan kepada kita ini, ayo lakukan apa yang baik. Jadi yang pertama kita diingatkan dalam kesementaraan kita yang akan kembali menjadi debu tanah ini, ingat lakukan apa yang baik buat semua orang. Jadilah hidup berguna, jadilah hidup bermanfaat. Yang kedua, ingat, nggak ada yang bisa kita sombongkan. Dalam hidup ini pencapaian kita, keberhasilan kita, itu cuma dilihat sama-sama si debu dan tanah yang lainnya gitu, manusia lainnya. Tapi di pemandangan mata Tuhan, itu sama, saudaraku. Bukan saya bilang kita nggak boleh kerja keras. No, kita harus lakukan yang terbaik. Ada 5, ada 2, ada 1 talenta. Kembangkan, lakukan, saudaraku. Tapi kembali lagi, kita diingatkan, kita disadarkan bahwa lakukan itu bukan untuk pencapaian diri. Lakukan itu bukan buat kebanggaan, gagah-gagahan, kesombongan, no. Tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita diciptakan untuk kemuliaannya. Sehingga pada akhirnya yang kedua kita diingatkan supaya di hadapan Tuhan jangan ada yang sombong, jangan ada yang angkuh, jangan ada yang congkak. Dan jangan pernah ada manusia yang berkata di hadapan Tuhan, saya bisa tanpa Tuhan. No. Tanpa Tuhan, hembusan nafas yang diberikan kita cuma debu tanah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, 2 hal ini kita diingatkan hari ini. Kita akan kembali menjadi debu dan tanah. Tetapi waktu itu, waktu kesempatan itu kita nggak tahu kapan. Waktu kapan. Tapi kesempatan yang Tuhan percayakan hari ini, lakukan yang terbaik. Lakukan untuk memuliakan Tuhan. Lakukan apa yang berguna bagi orang lain. Sehingga hidupmu boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan ingatlah, jangan pernah sombong, congkak, angkuh di hadapan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Debu tanah tanpa hembusan nafas hanya akan menjadi debu dan tanah. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, kami diingatkan, kami disadarkan bahwa di luar Tuhan kami nggak bisa apa-apa. Tuhan yang memberikan kami kesanggupan. Oh, ampuni kami Tuhan, kalau kami hari-hari ini congkak, sombong, angkuh, tinggi hati. Hari ini kami diingatkan tanpa nafas hidup yang berasal daripada Tuhan yang menjadikan kami manusia yang hidup kami hanyalah debu tanah. Itu sebabnya waktu yang akan Tuhan percayakan bagi kami, selama kami ada dalam debu tanah ini, kami mau lakukan yang terbaik. Karena hidup ini adalah kesempatan. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka mendengarkan firman Tuhan. Sadarkan kami, ingatkan kami bahwa kami tidak bisa tanpa Tuhan. Kami butuh Tuhan, kami butuh pertolongan Tuhan. Dan ingatkan kami akan ada waktu di mana kami kembali menjadi debu tanah. Agar kami selalu dekat dengan Tuhan dan hidup kami berguna bagi orang lain. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan memulihkan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur firman termaterai dalam hati kami. Kami menjadi anak Tuhan yang bijaksana, berhikmat dalam tuntunan Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin.